Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Muhammad Lutfi Khairuddin bisa kembali menyapa pemirsa. Saat ini saya berada di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dan tepat di belakang saya ini adalah gedung sate ya. Gedung yang memiliki ornamen seperti tusuk sate di atas atap, bisa pemirsa saksikan. Ini berada di pusat Kota Bandung yang juga berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Artinya kantor Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Pak Ridwan Kamil berkantor ya. Jadi Bandung ini adalah seperti yang pemirsa ketahui, itu terkenal dengan Bandung Lautan Api, sebagaimana lagu nasional ciptaan Ismail Marzuki, yaitu Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kemudian Bandung juga dikenal sebagai kota kembang atau kota bunga, the flower city. Kemudian juga kota penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Nah, kembali ke gedung sate ini pemirsa. Saat ini pagi hari cuaca cukup cerah, waktu menunjukkan pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa bisa saksikan banyak warga dan masyarakat yang berkunjung di arena depan gedung sate ini untuk duduk-duduk, ada yang berfoto-foto, kemudian juga sekedar bersantai begitu. Namun memang kita tidak boleh atau tidak diperkenankan masuk karena di pagar atau dijaga begitu. Hanya arena depan gedung sate ini yang untuk publik pemirsa. Artinya warga bebas di sini, namun untuk masuk tidak diperkenankan. Nah, saya ajak mendekat pemirsa. Mau difotoin dong, saya foto. Nah, di depan gedung sate ini ada air mancur. Ini ada tulisannya gedung sate atau sate building ya, Mabenak Sate. Nah, bisa pemirsa saksikan, itu ada tulisannya di sana kantor Gubernur Jawa Barat atau the Office of Governor of West Java ya, West Java Province. Nah, seperti yang pemirsa ketahui bahwa gedung sate ini adalah salah satu ikon atau landmark dari Kota Bandung. Jadi kalau pemirsa berkunjung ke Kota Bandung rasanya belum lengkap kalau belum mengunjungi gedung sate ini. Memang gedung ini selain berfungsi sebagai kantor pemerintahan juga karena tempatnya yang bersejarah begitu. Ini bangunan kuno pemirsa, bangunan lama. Ini memiliki nilai historis sehingga juga menjadi cagar budaya yang dilindungi begitu. Gedung ini dibangun pada tahun 1920, jauh ya, sebelum Indonesia merdeka tahun 45 begitu. Dan dulunya adalah juga tempat tinggal dari penguasa dari Hindia Belanda atau Belanda pada waktu itu, yaitu di gedung sate ini. Dan saat ini menjadi pusat pemerintahan provinsi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa gedung ini tidak mengalami perubahan sama sekali, hanya mungkin catnya pemirsa ya, misalnya pudar begitu ya, kembali dicat begitu dan tetap berwarna putih pemirsa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kota Bandung ini selain Kota Bandung ini adalah Bandung Raya pemirsa ya. Seperti kalau di Jawa Timur ada Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Nah, Bandung Raya ini selain Kota Bandung ada Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat, kemudian ada Kota Cimahi ya. Ini adalah bagian dari Bandung Raya. Nah, rencananya memang pusat pemerintahan Bandung ini seperti yang dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu akan dipindah begitu ke Tegaluar di Kabupaten Bandung. Biasa memindahkan pusat pemerintahan karena di pusat kota ini terbilang ramai, sehingga barangkali para pegawai pemerintah itu biasanya untuk masuk kerja itu sering macet ya, karena padatnya lalu lintas, sehingga ketika dipindah keluar maka mungkin akan lebih lancar begitu. Namun Gubernur Ridwan Kamil menyatakan bahwa ibu kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat tetaplah berada di Bandung ini, artinya tidak dipindah. Sebagaimana kalau kita tahu di Kepulauan Riau juga ibu kotanya Tanjung Pinang, namun pusat pemerintahnya di Dompak. Nah, kalau negara itu Malaysia pemirsa, ibu kotanya Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahnya pindah ke Putrajaya.
yang tidak jauh dari ibu kota asal begitu. Tapi kalau Indonesia ini kan pindah ke pulau ya rencananya. Jakarta pindah ke Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur sana. Nah, saya ajak ke sini pemirsa. Nah, ini ada bukan patung ini ya, apa ini namanya ini, gambar juga apa ini pemirsa, mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Gubernur Jawa Barat saat ini Pak Ridwan Kamil ya, ini gubernur sekarang. Sebelum beliau adalah PJS gubernurnya yaitu Pak Muhammad Iriawan yang sekarang jadi Ketua Umum PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kemudian sebelumnya Pak Ahmad Heriawan, kemudian sebelumnya itu ada sebelum Pak Heriawan itu Pak Dani Setiawan, kemudian sebelumnya Pak Nuriana, kemudian Pak Yogi Suwardi Memet itu Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kemudian Pak Aang Kunaifi dan Pak Solihin GP yang terkenal. Kemudian digantikan sebelumnya saya agak lupa ya, bukan agak lupa, memang lupa pemirsa. Kemudian yang pertama itu Sutarjo Kerto Hadikusumo, itu gubernur Jawa Barat pertama. Kalau di Jawa Timur kan Gubernur Suryo. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil pemirsa, gubernur saat ini. Saya ajak ke sana. Kalau wakilnya sekarang Pak UU Rushanul Ulum. Beliau itu adalah patungnya di sana adalah wakil gubernur yang dulunya Bupati Tasikmalaya. Nah, ini beliau pemirsa. Ini hanya UU ya, ini bukan undang-undang pemirsa, ini panggilan itu orang Jawa Barat, UU, AA, kayak AAG misalnya ya. Dan kita tahu Jawa Barat ini mayoritas penduduknya dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda pemirsa, suku Sunda. Jadi negara Indonesia ini luar biasa memang, jadi banyak suku, banyak bahasa, menjadi satu negara, satu bangsa yang bernama Indonesia. Ini hikmah Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebelum merdeka tahun 45. Nah, ini ada tenda terop pemirsa ya, yang tadi malam digunakan oleh Pak Ridwan Kamil untuk konferensi pers menjelang tahun baru ya, tahun baru 2023 Masehi ya. Dan perkantoran sepi pemirsa karena ini hari libur ya. Ketika tidak hari libur tentunya banyak pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di sini. Tampak jelas di sana, lihat kantor Gubernur Jawa Barat ya. Jadi ini gedung yang cagar budaya, tempat wisata juga, landmarknya Kota Bandung. Jadi sekali lagi pemirsa, kalau ke Bandung belum ke Gedung Sate itu rasanya belum lengkap begitu ya. Dan air mancurnya di depan ini cukup bagus sekali. Nah, sayang sekali memang pemirsa, saya tidak bisa mengajak pemirsa masuk ya ke Gedung Sate. Seandainya bisa masuk kan lebih asik itu, termasuk sampai ke atas sana itu. Ya, itu tusuk sate pemirsa. Ornamen tusuk sate saya nggak tahu, itu mungkin bisa ditulis di komentar. Itu kira-kira sate kambing atau sate ayam pemirsa, atau sate kelinci mungkin ya, atau sate apa pemirsa ya. Ya, jadi mayoritas penduduk Jawa Barat ini adalah suku Sunda pemirsa. Dan kita tahu bahwa Jawa Barat ini sekarang juga wilayahnya sudah dimekarkan. Ada Provinsi Banten. Dulu wilayah masuk Provinsi Jawa Barat, Banten ini ibu kotanya Serang ya. Wilayahnya itu ada Cilegon, kemudian ada Pandeglang, ada Lebak, kemudian Kabupaten Serang juga, kemudian Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, termasuk Bandar Udara Soekarno-Hatta yang berada di Cengkareng, itu masuk wilayah Tangerang, artinya masuk wilayah Provinsi Banten. Dulunya adalah wilayah Provinsi Jawa Barat, karena memiliki kekhasan ya, di sana ada Kesultanan Banten yang dulu didirikan Sunan Gunung Jati, kemudian dilanjutkan putranya Maulana Hasanuddin, kemudian Maulana Panembahan Yusuf, kemudian yang terkenal Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sehingga menjadi provinsi sendiri karena punya kekhasan. Nah, di Jawa Barat sendiri sebenarnya juga Sunan Gunung Jati juga memiliki pengaruh pemirsa, khususnya di Cirebon ya. Cirebon ini wilayah Jawa Barat, di sana itu bahkan ada 3 keraton di sana. Ada keraton Kasepuan yang paling tua, kemudian Kanoman, Nom itu muda, yang paling muda, kemudian keraton Kacirebonan, artinya keraton yang pertama begitu. Nah,
seperti yang pemirsa saksikan, pada pagi hari ini pengunjung sangat ramai sekali di depan gedung sate, baik duduk-duduk, berfoto, bersantai dan seterusnya, ataupun membuat video saya ini. Mudah-mudahan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan video saya ini menjadi terhibur, menambah wawasan, setidaknya bagi Anda yang belum pernah berkunjung ke Kota Bandung, khususnya di gedung sate. Nah, di depan sana pemirsa, persis bersebelahan dengan gedung sate, nanti saya ajak ke sana, ada lapangan gazebo. Lapangan itu adalah sudah tertata rapi sekali, biasanya untuk upacara ya, upacara ketika oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Barat. Misalnya upacara Hari Jadi Jawa Barat 17 Agustus, kemudian upacara Hari Pendidikan Nasional misalnya, kemudian Hari Kesaktian Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional. Tapi tidak ada ya pemirsa upacara Hari Kecepit Nasional itu, Harpitnas. Memang ini sayang sekali ya, hari liburnya itu kemarin Natal 25 Desember hari Ahad, hari Minggu ya. Kemudian tahun baru juga begitu, hari Ahad atau hari Minggu, artinya sudah pasti libur begitu, sehingga masyarakat memang merasakan liburnya pendek begitu. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi masyarakat untuk melakukan refreshing pemirsa ya, karena hidup ini kan ada suka ada duka, jadi butuh fresh seperti mereka-mereka ini. Artinya butuh hiburan begitu, seperti komputer aja kan butuh di refresh, ada klik kanan klik kiri, nah itu refresh namanya. Nah pemirsa, udara cukup mendung ya, berawan. Tadi pagi sempat turun hujan dan sekarang alhamdulillah cerah begitu. Tapi biasanya nanti sore menjelang malam itu hujan lagi ya. Karena Bandung ini memang sejuk udaranya pemirsa, juga dingin ya. Nah, selain Bandung Lautan Api, kemudian Kota Kembang kemarin sudah saya utarakan itu di Jalan Asia Afrika sewaktu saya di sana. Bandung ini juga dikenal sebagai jadi Kota Lautan Api, Kota Kembang, kemudian Paris Van Java pemirsa. Yaitu seperti kota Paris, ibu kota Perancis yang berada di Pulau Jawa, karena udaranya yang sejuk, kemudian juga dingin begitu, sehingga nyaman begitu, termasuk untuk para mahasiswa. Di sini kampus yang terkenal ada ITB, Institut Teknologi Bandung ya, di Jalan Ganesha. Tadi saya juga sempat ke sana begitu. Nah, kemudian pemirsa, Bandung ini selain yang tadi terkait Banten ya, itu juga ada Bank Pembangunan Daerah yang bernama BJB, yaitu Bank Jabar Banten. Biasa pemirsa, ketika Banten menjadi provinsi sendiri, banknya awalnya Bank Jabar menjadi Bank Jabar Banten. Nah sekarang Banten sudah punya bank sendiri, Bank Banten. Namun kelihatannya Bank Jabar Banten atau BJB tidak mau kehilangan nasabahnya yang di Banten, sehingga namanya bukan kembali ke Bank Jabar tapi tetap BJB, Bank Jabar Banten. Sebagaimana Bank Sumatera Selatan itu ada Bank Sumsel Babel dengan Bangka Belitung ya. Kemudian Sulawesi Utara juga itu ada Bank Sulutgo, Sulawesi Utara dan Gorontalo ya kan. Sama lah dengan Bank Jabar Banten BJB. Terus mana lagi ya? Oh ini Bank Maluku Malut. Jadi Bank Maluku dan Maluku Utara begitu. Termasuk Bank Sulselbar Sulawesi Selatan dan Barat begitu. Nah, tapi seyogianya memang punya bank sendiri. Menurut saya ya kembali lagi lah ke Bank Jabar. Ini menurut saya ya. Tetapi saya kan bukan Gubernur Jawa Barat pemirsa. Karena saya juga warga Jawa Timur ya, yang saat ini berkunjung di Jawa Barat. Nah, saya ajak jalan ke sana pemirsa. Nah, di sana ada gedung PT Telekomunikasi Indonesia ya. Itu cagar budaya juga, PT Telkom pemirsa, BUMN bidang telekomunikasi. Begitu. Mari jalan. Itu ada semacam busway pemirsa, Bandung Tour on Bus. Jadi keliling Bandung dengan menggunakan bus. Nah ini jalan agak ramai pemirsa, kita nyebrang. Mari mas. Nah pemirsa, di depan gedung sate ini kalau Anda menyeberang, ada mas atau bapak yang membantu menyeberangkan ya, luar biasa. Nah ini pemirsa,
ada lapangan gazebo pemirsa ya. Lapangan gazebo, saya ajak naik ke atas nanti. Ini terletak persis di depan gedung sate pemirsa ya. Gedung sate ya. Mungkin kalau pemirsa yang nggak paham kenapa dinamakan gedung sate, apa ada penjual satenya di dalam? Bukan. Cuma ornamen atapnya sekali lagi saya ulang yang berbentuk seperti tusuk sate pemirsa ya. Nah, entah itu sate kambing atau sate ayam ya. Nah, ini lapangan gazebo. Ini agak tinggi begitu, saya ajak naik ke atas. Pemirsa ya, sebenarnya kalau lewat sini lebih dekat, tapi karena diberikan pembatas oleh petugas sehingga kita harus muter begitu. Karena mungkin untuk lebih biar tertib aja ya kalau saya lihat itu, sehingga kita lewatnya muter, tidak bisa langsung ke atas sini pemirsa. Nah, ini ada kuliner pemirsa. Tadi ya saya lihat ada kerak telur, itu kan makanan khas Betawi ya, Jakarta. Udara di sini sangat sejuk pemirsa ya. Dan pemirsa, tadi saya lupa satu hal, bahwa gedung sate maupun lapangan gazebo di sisi sini depan gedung sate adalah Jalan Diponegoro. Diponegoro ini pahlawan nasional dari Jawa Tengah ya, Yogyakarta, yang merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ya, pertama atau kedua pemirsa ya. Dan ini Jalan Sentot Ali Basyah, ini adalah salah satu sahabatnya Diponegoro ya. Gedung sate itu nomor 22 kalau tidak salah, 22. Nah pemirsa, saya sudah berada di atas lapangan gazebo setelah tadi di bawah di gedung sate sana. Nah, banyak sekali juga warga dan pengunjung yang berada di lapangan ini. Ini adalah lapangan atletik pemirsa ya. Artinya untuk jalan lari misalnya ya, maraton atau untuk lari kecil ya, jogging ya. Jadi seperti untuk trek ya, untuk jogging, ini jalur jogging. Dan di tengah ini biasanya untuk upacara ya. Di sana ada tiang bendera, upacara bendera dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin langsung inspektur upacaranya adalah Gubernur Jawa Barat. Nah, itu gedung tinggi itu pemirsa adalah hotel ya. Saya tidak tahu hotel apa namanya, Mas. Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Nah, ini sisi atas pemirsa dari lapangan gazebo, kelihatan gedung sate di sini. Ya. Saya doakan Anda yang belum pernah ke Kota Bandung ini untuk segera bisa ke Kota Bandung pemirsa, menikmati keindahan. Kota ini sejuk, dingin, kemudian bersih, juga hawa udaranya segar begitu. Walaupun kendaraan banyak, tetapi karena udaranya bersih ya pemirsa, itu asapnya tidak begitu, polusinya itu tidak begitu mengganggu pernapasan begitu ya. Beda dengan kota lain yang memang tingkat polusinya atau polutannya itu apa itu namanya sangat banyak sekali. Nah,
pemirsa, bagi Anda yang jogging atau di sini memang harusnya pakai sepatu, tetapi saya pakai sandal ini pemirsa ya. Idealnya pakai sepatu, Anda bawa sepatu olahraga di sini. Oh ya, jadi untuk apa itu namanya jogging di sini ya. Nah, naik ke sini Mas. Itu di kejauhan ada gedung Telkom ya, Telkom Indonesia ya, perusahaan telekomunikasi. Mungkin yang sekarang itu yang dilayani itu dulu, kalau dulu rame ya orang gunakan telepon rumah, bahkan ada wartel, warung telekomunikasi, kita biasa telepon di kamar bicara umum atau KBU. Tapi sekarang seiring dengan banyaknya HP dan kemudian fitur-fitur yang seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan seterusnya, telepon rumah itu tidak begitu laku pemirsa. Bukan hanya tidak begitu laku, mungkin tidak laku begitu, kecuali di perkantoran untuk faksimil. Kemudian produk internetnya itu ada IndiHome. Kalau dulu Speedy yang terkenal itu gedung Telkom Indonesia di Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kota Bandung. Pemirsa, untuk di Bandung sendiri, kalau terminal ada terminal Cicahem. Kalau Anda naik bus ke sini, kemudian kalau melewat jalur udara ada Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, ya. Kemudian untuk pelabuhan tidak ada pemirsa, karena kota ini berada di tengah ya, tidak di pinggir laut seperti Semarang, Surabaya, Jakarta misalnya. Artinya tidak ada pelabuhan di sini. Kemudian apalagi ya, untuk stasiun kereta api juga ada. Apa namanya Mas di Bandung? Nggak tahu ya, stasiun kereta api Bandung, begitulah lebih amannya pemirsa. Bagi Anda yang tahu silakan tulis di kolom komentar begitu. Kampus ada Institut Teknologi Bandung ITB, kemudian ada Unpad Universitas Pajajaran. Ini Pajajaran ini adalah kerajaan yang terkenal di Jawa Barat, yang dulu rajanya yang terkenal itu Prabu Siliwangi ya. Kemudian ada lagi kerajaan di sini itu Tarumanegara, rajanya yang terkenal namanya Purnawarman. Nah, demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.